Oke ya, kita mulai aja. Eh, Semoga aja bisa lebih cepat ini ya, supaya saya bisa selesaikan cepat. Jadi kita lanjutan dari obligasi dan sekuritas lainnya ya, lebih ke obligasi dan mungkin saham lah ya. Kalau deposito sih gampang lah. Deposito sih kayak ngitung simple interest atau compound interest itu gampang ya. Kalau obligasi itu ada kaitan nanti anuitas ya, present value, future value dan seterusnya. Em, Reksadana saya pikir nggak terlalu perlu karena reksadana itu kan underlying-nya bisa macam-macam, bisa ada reksadana saham, ada reksadana obligasi dalamnya gitu ya, pasar uang dan seterusnya. Jadi kita langsung bahas obligasi sama sekuritas saja ya, sama saham. Oke, lanjutin yang kemarin obligasi. Sekarang kita bicara pricing obligasi ya, obligasi bond pricing atau obligasi pricing obligasi ya, penentuan harga. Jadi kalau yang kemarin-kemarin itu lebih kita bahas di posisi par ya. Par itu posisi normalnya gitu ya. Par premium atau par price di par, dan ada harga yang di bawah, ada harga di atas gitu. Nah, sekarang kita bicara premium dan diskon. Ya, kalau kita aja istilah di dalam penentuan harga pembelian obligasi ya, pada harga premium dan diskon. Ya, jadi kalau kita bicara harga premium, eh, kita beli obligasi dengan harga premium. Ya, ya, ya. Ya, yuk, harga premium berarti itu posisi di nilai penebusannya itu, nilai harga pembelian harus lebih besar dari nilai penebusannya. Ya, kalau kemarin kita sudah kategorikan bahwa harga pembelian itu notasinya P besar, kemudian harga nilai penebusan itu C besar. Jadi kalau posisinya nilai P lebih besar dari C, maka dikatakan obligasi dibeli atau jual dengan harga premium. Gitu ya. Jadi selisih lebih dari P dan C-nya itu yang disebut ada tambahan, ada premium gitu. Nah, sebaliknya adalah kalau harga pembeliannya justru lebih kecil dari premium, ya sorry, lebih kecil dari premium, lebih kecil dari penebusan, atau P lebih kecil dari C, maka itu dikatakan obligasi jual beli di harga diskon. Ya, sama posisinya diskon dari selisih P dan C, cuma satu selisih negatif, satu selisih positif, satu selisih negatif ya. Kalau selisih positif itu premium, selisih negatif itu adalah diskon. Bagaimana kalau P sama dengan C? Nah, itu P sama dengan C itu yang harga par itu ya, bicaranya. Harga normal, harga par. Nah, di bawah ini ada eh, premium. Ya, premium ini ada formulanya. Premium itu adalah selisih dari P min C ya, selisih positif lah. Itu harus sama dengan FR, F itu nominalnya, nominal dikali dengan kupon, dikurangi dengan C dikali ada interest, ini nanti ada istilah lagi interest ya, kali anuitasnya. Atau sama dengan C dalam kurung dikali G min I kali anuitas. Jika G lebih besar dari I. Ya. Sementara harga diskon ya berarti kebalikannya. C min P ya. Kebalikannya ya dengan kondisi I-nya lebih besar dari G. Ya, kemarin I itu apa, G kecil itu apa, nanti dilihat lagi di materi sebelumnya ya. Itu di materi sebelumnya ada satu eh, penjelasan mengenai notasi-notasi ini. Nanti dilihat ya. Nah, ini konsep dasarnya bagaimana harga obligasi jual belinya di harga premium atau diskon.
Kemudian ada istilah lain kalau kita bicara obligasi, itu kita bicara ada istilah yield to maturity. Ya, jadi kalau kita beli satu obligasi kan ada janji kupon, ada janji nanti tenornya berapa besar dan sebagainya. Itu nanti akan dihitung sebetulnya yield to maturity itu berapa sih nanti waktu kita sudah mature di ujung kita dapat actual rate itu berapa sih sebetulnya yieldnya keuntungannya itu berapa sebetulnya actualnya. Nah itu bisa dihitung ya dengan formula di bawah ini I kecil tadi ya. Nah, I kecil itu tingkat bunga tadi itu adalah yield nih. I kecil sama dengan G kecil dikurangi K dibagi AN. Atau I kecil sama dengan 2 kali N min K kurung dibagi K kali N plus 1. Di mana K itu adalah selisih dari harga dan penebusan dibagi penebusan. Ya, jadi K itu kayak rasio. Ya. G itu juga rasio. Jadi FR dibagi C. F itu nominal, nilai nominal nominal dari obligasi kali kupon dibagi nilai penebusannya. C besar. Ya, ini tinggal diikutin aja rumus-rumusnya gitu. Jadi FR itu bukan notasi ya. Itu FR itu maksudnya F dikali R. F itu nilai nominal, R itu kupon. Ya. Oke, nah ini itu bicara obligasi, bonds, ya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan preferred stock dan perpetual bond. Ya, preferred stock dan perpetual bond. Nah, ini lebih ke stok itu saham ya, saham. Jadi, nah ini bentuknya preferred stock itu jadi stok saham-saham yang boleh dibilang saham-saham bukan saham biasa ya. Kalau common stock kan saham biasa. Kalau preferred stock itu saham khusus gitu, saham yang punya kriteria karakteristik khusus, di mana dia dapatnya masuk kategori sekuritasnya adalah fixed income. Jadi fixed income itu pendapatan tetap, ya. Kategorinya pendapatan tetap. Nah ini kuponnya boleh dibilang jadi perpetuity ya. Perpetuitas itu anuitas jangka panjang ya, ya. Anuitas seumur hidup. Nah, kan pernah kita bahas mengenai perpetuitas kan ya. Perpetuitas itu yang anuitasnya seumur hidup ya pembayarannya. Jadi bisa kapan aja gitu, sampai sampai kapanpun tapi ada fixed income gitu. Kemudian kalau common stock itu saham biasa ya, tapi dia bukan fixed income. Jadi kalau bukan fixed income itu artinya apa? Fluktuatif nilainya. Kalau fixed income kan jelas ya, fix dapatnya, income-nya tetap tuh. Kupon berupa kupon setiap triwulanan, setiap bulan atau setiap tahun atau setiap semester gitu ya. Itu tetap, itu fixed income. Nah, jadi obligasi seperti itu. Tapi kalau saham kan enggak, kecuali preferred stock ya, saham preferred tadi, yang saham istimewa tadi itu beda. Preferred stock. Kalau common stock, saham yang umum itu fluktuatif. Jadi bukan fixed income. Ya, bukan fixed income. Nah, untuk menghitung harga dari yang nomor satu tadi, preferred stock dan perpetual bond, itu rumusnya P sama dengan F kali R dibagi I. F nominal, R-nya kecilnya kupon, I-nya adalah yield-nya. Ya. FR dibagi I. Nah, untuk common stock, kalau kita bicara price, harga, itu sama dengan D dibagi I minus K.
di mana K-nya adalah interval dari -1 sampai dengan I. Jadi maksimum K-nya tuh nggak boleh lebih besar dari 0. Ya malah nggak sampai 0, di bawah 0 K-nya itu. Antara 0, antara -1 sampai dengan, jadi kalau K-nya sama dengan I, berarti kan itu nggak boleh terjadi. Bukan 0, sorry. K-nya nggak boleh sama dengan I, sorry. Jadi nilai K itu di bawah I, bukan 0 ya, sorry, balik koreksi. K maksimum sebuah I. Jadi K-nya nggak boleh sama dengan I. Kalau K-nya sama dengan I, harganya nggak bisa dihitung. Ya, harus lebih besar dari I. Kalau misalkan I-nya 5% misalnya, K-nya berarti mungkin 4,999%. Nggak boleh sama. Kalau K-nya 5% juga, nggak bisa dihitung harganya. Ya, jadi tahingga, susah menghitungnya. Nah, D besar ini adalah dividen. Sedangkan K itu adalah rasio perubahan dividen. Ya, jadi ada pergerakan. Karena kan bicara saham, bicara fluktuatif nilainya. Berarti dividen bisa aja berubah-berubah. Nah, berapa rasio perubahannya? Nah, ini di sini dinotasikan dengan K kecil. Dengan K kecil. Oke ya, kita lanjut dulu. Nah, ini contoh. Ada sebuah common stock, ya. Ini saham biasa, ya. Harganya fluktuatif. Itu laba per sahamnya saat ini sebesar 4 dan akan membayar dividen sebesar 2 pada setiap akhir tahun. Diasumsikan laba korporasi naik sebesar 5% per tahun. Tentukan harga dari saham tersebut dengan effective yield rate tahunan sebesar 10%. Nah, ini tinggal kita inventarisir aja ya. Informasi-informasi di atas kita tuangkan pada notasi-notasi tadi. Nah, laba per saham saat ini sebesar 4. Ya, itu bicara labanya dulu gitu ya. Berarti nanti itu akan mempengaruhi eh, harga gitu ya. Saat ini mungkin harganya 4. Nanti berarti kira-kira harganya berapa dengan kondisi seperti itu, gitu kan? Nah, kemudian akan membayar sebesar dividen, ya, membayar dividen sebesar 2 maksudnya ya, setiap akhir tahun. Nah, dividen tadi notasinya apa? D besar kan? D besar sama dengan 2. Diasumsikan laba korporasi naik sebesar 5% per tahun. Tadi kenaikan dari laba itu apa? Notasinya K kecil ya. Tuh, rasio perubahan dividen. Ya, atau laba korporasi naik sebesar. Itu yang dimaksud adalah perubahan dividen. Ya, rasio perubahan dividen itu 5%. Atau K kecil. Yield rate di sini 10%. Berarti itu I kecil 10%. Maka berapa harga saham tersebut? Nah, tinggal dimasukkan aja. Berarti P sama dengan D dibagi I min K. Jadi sama dengan 40. Jadi saat itu harga saham 40 kalau orang mau beli, jual beli. Bayangkan saat ini harganya 4. Tapi ada skenario akan membayar dividen 2, laba korporasi naik 5%, yield rate-nya 10%, berarti kira-kira nanti harga sahamnya jadi 40. Fluktuasi ya. Nah, itu artinya kan bukan fixed income. Nanti tahun depan bisa lain lagi mungkin harganya. Atau bahkan kalau realnya sekarang kan bisa harian ya. Harga saham bahkan mungkin tiap menit bisa berubah, tiap detik berubah. Harga saham itu. Karena sedemikian dinamisnya kalau saham kan jual beli
jual beli saham di pasar di bursa di bursa itu sangat dinamis. Jadi pergerakan bisa kita mesti pantau tiap detik, tiap menit, itu aja jangan sampai lengah. Kalau lengah kita bisa kehilangan momen. Karena kalau saham momen tuh penting. Ya, begitu ada momen saham lagi bagus, terus kita lengah, kita nggak ngambil action, terus tiba-tiba beberapa jam kemudian, atau nggak usah hitung jam, mungkin menit kemudian tuh labanya turun, harga saham turun jauh. Kita kehilangan momen untuk transaksi. Biasanya kan kalau lagi bagus naik, kita sudah ambil kira-kira sudah ada keuntungan, udah lepas, take it profit aja, profit taking aja kita gitu kan, cari aman. Ketimbang kita langsung nanti harga saham turun. Nah itu bicaranya bisa detik, menit, ya sangat fluktuatif. Nah kalau ini kan kita asumsi setahun lah ya, biar gampang hitungnya gitu kan. Bayangkan setahun aja bisa 40 kali lipat, 10 kali lipat naiknya dari harga saat ini. Harga saat ini kan cuma 4 tuh. Tapi dengan skenario akan membayar dividen 2 setiap akhir tahun, kemudian harga laba korporasi naik, jadi si perusahaan yang menjual saham itu kinerjanya lagi bagus, sehingga harga saham naik. Iya dong, kalau perusahaan yang jual saham itu kinerjanya bagus, itu pasti harga sahamnya naik gitu. Berarti itu perusahaan kredibel, perusahaan maju ya, berkembang, sehingga harga saham jadi naik. Jadi orang berlomba-lomba membeli sahamnya si perusahaan itu kan, supaya apa? Mengharapkan dividen. Karena kalau perusahaan terus tumbuh, ya kita taruh saham jangka panjang, itu dividennya kita bisa luar biasa itu dapatnya, bisa besar gitu ya, nilainya. Cuma ya bertaruh ya, belum tentu juga kan, yang namanya resiko kan. Tahu-tahu nanti perusahaan tiba-tiba kolaps, nah, kena karena satu dan lain hal gitu kan, sehingga boro-boro mau laba korporasi naik, yang ada perusahaan tutup. Gitu ya. Nah, kalau udah kayak gitu udah deh sahamnya di saham gocap itu udah hilang. Uang kita hilang. Saham cuma kita cuma pegang kertas doang. Uangnya nggak ada. Ya itu ya, jadi itu sedemikian fluktuatif. Ini kita mau habis 10 menit lagi ya. Itu cepat bener ya ininya. Oh iya, oke. Apa? Udah setengah 2 ya. Zoom-nya akan habis 10 menit lagi, nanti dilanjut lagi ya. Di-share lagi linknya. Oke, nah ini contohnya ya untuk hitung saham. Nah, ini mengenai yield curve, kurva dari yield. Kurva yield itu yang akan meningkat ya sepanjang periode investasi, atau dengan kata lain tingkat bunga dengan periode jangka panjang akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat bunga periode jangka pendek. Yes ya, ini pasti, ini kondisi demikian dikenal dengan yield curve. Maksudnya gini, kalau kurva kurva yield ya, yield itu interest, tingkat bunga pengembangannya ya. Semakin pendek jangka waktu kita investasi, maka tingkat bunganya tuh semakin kecil. Ya, semakin panjang tenor investasi, peluang untuk mendapatkan yield lebih tinggi itu besar. Makanya kelihatan kurvanya, yield kurvanya naik terus ya. Seiring dengan periode yang panjang, tenor yang lebih panjang, maka yieldnya akan selalu naik. Teman-teman nanti cek aja, cari di googling gitu ya, ngecek, oh harga obligasi. Kalau tenornya jangka panjang, dikasih kuponnya pasti lebih mahal, lebih tinggi kupon rate-nya. Misalnya kalau kalau 8 tahun, 10 tahun tenornya itu bisa 8,5% sampai 9% per tahun tingkat yieldnya. Tapi kalau kupon cuma setahun, 3 tahun, ya mungkin cuma 5, 6% atau 5% gitu. Coba cek deh, cari di Mbah Google ya, mengenai kupon rate, kupon dari obligasi. Itu kelihatan. Kalau kasih jangka pendek, tenornya itu bunganya kecil. Kalau jangka panjang, bunganya besar. Ya, jadi itu gambaran terkait sama yield curve, kurva dari yield.
Ya, jadi tendensinya adalah selalu meningkat seiring dengan periode investasi jangka waktu yang lebih panjang ya. Makin panjang jangka waktu investasinya, maka potensi dapat yield-nya lebih besar atau lebih tinggi itu sangat besar ya. Dalam situasi normal ya, kecuali kalau chaos, kita nggak tahu ya. Chaos atau mungkin perusahaan yang menerbitkan obligasinya default, itu beda ya. Mau jangka panjang, jangka pendek, udah kita nggak bisa harapin lagi tuh. Yang ada uang kita hilang. Ya, ini bicara kondisi normal. Oke, kita juga ada mengenal istilah spot rate, forward rate. Ya, spot rate itu merupakan tingkat bunga yang diberlakukan berdasarkan yield curve. Ya, jadi misalnya spot rate 3 tahun ada 8,75. Nah, kita lihat contoh di sini ya. Ini di slide sebelumnya. Ini 3 tahun itu 8,75. Ya, itu artinya spot rate nih. Ya, spot rate 8,75. Ya, jadi rate kondisi saat itu yang terjadi ya, spot rate. Nah, ini juga bicara dinamis nanti. Spot rate itu dari waktu ke waktu ya bisa berubah ya, nggak hanya nggak 875 juga sih, nggak bisa tetap sama. Karena itu pergerakan bisa bursa itu sedemikian dinamis. Jadi itu tadi kalau kita mau investasi, momentum itu penting. Jangan sampai kita salah langkah. Begitu kita telat sedikit, uang kita hilang. Ya, itu investasi bicaranya di eh, instrumen investasi atau di sekuritas ya. Ya, makanya butuh orang-orang yang memang mesti fokus melototin terus itu ya perkembangan harga-harga itu, harga sekuritas. Oke, balik ke sini ya. Jadi bukan tidak mungkin nanti yang spot rate 3 tahun itu bisa berubah juga, nggak 875. Entah 1 jam kemudian, entah besok, entah mungkin 1 menit ke depan itu bisa berubah. Spot rate, jadi ya rate yang berlaku saat itu ya. Pergerakannya sangat dinamis. Kemudian ada yang namanya forward rate. Ya, jadi tingkat bunga yang ditentukan saat ini untuk transaksi yang akan datang. Kalau spot rate itu kan tadi yang berlaku sekarang gitu ya, berdasarkan itu. Ilustrasi bahwa spot rate-nya sekarang berlaku 8,75. Tapi kalau forward rate, saya mau kayak ibaratnya transaksi sekarang, tapi nanti eh transaksinya akan datang, tapi saya tentuin sekarang ya harganya. Itu forward rate namanya. Jadi seolah-olah kita istilahnya mengapa ya apa sih istilahnya kalau di ini kalau inden dulu, soalnya inden dulu. Kita inden sekarang, ikat sekarang, tapi transaksinya nanti. Itu forward rate namanya. Kalau spot rate kan yang saat ini gitu ya. Walaupun untuk tenor 3 tahun, 2 tahun, tapi berlakunya saat ini rate-nya adalah segitu. Yield-nya. Kalau forward rate untuk transaksi nanti, kita tentuin sekarang. Atau istilahnya future reinvestment rate. Nah, misalkan kita ingin ambil spot rate 1 tahun.